Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi bersama gue di channel Play Movie. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita dari film Even Life Saved It. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan menceritakan tentang dua orang cewek cantik yang melakukan balas dendam kepada orang-orang yang telah menculik dan memperkosanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, kita langsung saja ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan dua cewek cantik bernama Katie dan Sloan. Mereka berdua ini mempunyai impian untuk pergi ke New York dan shopping-shopping di sana. Namun impian mereka itu harus ditunda karena belum punyai cukup uang untuk pergi ke sana. Sehingga mereka pun memutuskan untuk bekerja di sebuah pertanian organik yang akan dibimbing oleh paman mereka yang memang kebetulan seorang agen FBI. Ia bernama Jason. Keesokan harinya, Jason bawa Katie dan Sloan ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Pagi harinya, Jason kemudian mengantar Katie dan Sloan ke tempat pemberhentian bis yang akan mengantar mereka ke pertanian organik. Sebelum Jason pergi, ia memberikan sebuah kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga. Kode rahasianya adalah sebuah kata yang harus mereka gunakan ketika berkomunikasi. Contohnya, hari pertama kode rahasianya adalah apple, hari kedua misalnya bakso, hari ketiga misalnya cilok, dan seterusnya. Hal itu dilakukan Jason karena dia tidak mau terjadi sesuatu kepada mereka berdua. Setelah itu, ketika Jason sudah pergi dan sambil menunggu bisnya datang, mereka berdua pergi ke sebuah kafe untuk ikut ke toilet. Lalu tak lama kemudian, datang dua orang pria bernama Jed dan Lucas. Kedua pria itu pun kemudian merayu Katie dan Sloan. Lalu kemudian mereka berempat pun duduk ngobrol saling berkenalan. Sloan pun mengatakan bahwa ia sedang menunggu bis untuk pergi ke pertanian organik. Kemudian Jed mengatakan bahwa ia dan Lucas tidak keberatan untuk mengantar Katie dan Sloan ke pertanian organik itu. Karena kedua cewek ini agak genit, akhirnya mereka pun setuju untuk diantar oleh Jed dan Lucas. Di perjalanan, Katie dan Sloan merasa ketakutan karena tampang kedua pria itu menjadi sangat mencurigakan. Dan singkat cerita, ternyata Katie dan Sloan dibawa ke rumah Jed dan Lucas. Jed mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan daerahnya kepada mereka berdua. Kemudian datang seorang ibu-ibu, dan rupanya itu adalah ibunya Jed dan Lucas. Si ibu pun menyambut Katie dan Sloan dengan sangat ramah, hingga ia pun memberikan cemilan kepada mereka berdua. Dan di sana, Katie ngechat Jason bahwa ia baik-baik saja dengan kata kode apple di akhir. Kemudian, ketika mereka berdua mencicipi makanan itu, tiba-tiba ternyata makanan itu telah dicampur bius. Sebelum mereka pingsan, mereka mencoba untuk melarikan diri. Namun itu sia-sia saja. Katie dan Sloan pun berhasil ditangkap oleh Jed dan Lucas. Keesokan harinya, Katie dan Sloan tersadar di tengah hutan dalam kondisi diikat rantai, dan masing-masing ditempatkan di penyimpanan box berbeda. Mereka berdua pun sangat ketakutan karena tidak menduga hal ini akan terjadi. Kemudian, Jed pun datang dengan sifat aslinya. Jed mengatakan bahwa tidak ada gunanya berteriak meminta tolong karena tempat ini berada di tengah hutan. Kemudian Jed juga memberikan pakaian kepada Katie dan Sloan. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Boris, yang ternyata dia juga adalah bagian dari kelompok itu. Boris ini memegang HP-nya Katie, sehingga otomatis dia mengetahui bahwa Katie dan Sloan sedang dipantau oleh Jason. Tentang kode yang disepakati oleh Katie dan Jason, Boris telah mengetahuinya. Namun ia tidak menyadari kalau kode itu akan berganti setiap harinya. Alhasil dia pun mengirim pesan kepada Jason bahwa Katie baik-baik saja dengan kata apple di akhir. Setelah itu, mereka berdua disuruh untuk membersihkan tubuh mereka.
Namun tiba-tiba datang seorang sheriff. Kathy dan Sloan pun langsung berlari meminta perlindungan dari sheriff itu. Namun ternyata sheriff itu adalah bagian dari kelompok itu. Sheriff ini bernama Sheriff Andrews. Dan lebih parahnya lagi, Sheriff Andrews memperkosa Kathy. Ternyata, tujuan utama mereka melakukan ini kepada Kathy dan Sloan adalah untuk memuaskan nafsu para pria penduduk setempat. Setelah itu, dan tak lama kemudian, datang seorang pria gondrong. Dan ternyata, kedatangannya adalah untuk memperkosa Sloan. Dan bukan hanya diperkosa, Sloan pun disakiti. Di tempat lain, Jason yang lagi sama istrinya bernama Gemma, ia merasa khawatir kepada Kathy dan Sloan karena Kathy mengirimkan kode yang salah. Jason pun menduga bahwa telah terjadi sesuatu kepada Kathy dan Sloan. Di dalam hutan, kemudian datang seorang pria bertopeng babi. Jed dan Lucas mempersembahkan Kathy dan Sloan dengan sangat istimewa. Dan lagi-lagi, Sloan dipilih untuk dimantap-mantap oleh pria bertopeng babi itu. Di tempat lain, Jason pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan penculikan keponakannya. Dan rupanya, sheriff yang menanganinya adalah Sheriff Andrews. Jason menjelaskan tentang Kathy dan Sloan, termasuk Kathy yang mengirim pesan kode salah. Sheriff Andrews pun mendengarkan laporan dari Jason itu dan bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Ia juga berjanji akan bantu Jason mencari keponakannya itu. Karena sangat merasa khawatir, Jason pun menyelidiki sendiri kemana perginya Kathy. Tempat terakhir yang ia ketahui saat Kathy menghilang adalah kafe dekat pemberhentian bis. Di sana Jason mendapat informasi yang sangat penting dari si pemilik kafe itu, yang dimana si pemilik itu mengatakan bahwa Kathy dan Sloan pergi bersama dua orang pria yang menggunakan mobil pick-up warna biru. Di dalam hutan, Boris datang dan marah kepada Kathy dan Sloan karena telah berbohong tentang kode rahasia tersebut. Kemudian Kathy mendengarkan pembicaraan Boris dan Jed, yang dimana Boris tidak mau FBI itu menghancurkan tempat ini. Jadi untuk menghilangkan jejak, Boris ingin Jed membunuh Kathy dan Sloan. Keesokan harinya, si pria gondrong ditugaskan untuk menjaga Kathy dan Sloan. Sementara Jed dan Boris pergi untuk mempersiapkan pembunuhan. Kathy kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk melepaskan diri dengan cara merayu si gondrong. Dan kemudian Kathy pun mengambil kunci gembok untuk melepaskan rantainya. Lalu tak lama kemudian datang Sheriff Andrews. Ia sangat marah melihat Kathy dan Sloan berhasil kabur. Dan apesnya lagi, mobil Sheriff Andrews dibawa kabur oleh mereka berdua. Ketika di jalan, tiba-tiba Kathy dan Sloan melihat dua orang cewek, yang dimana cewek itu adalah mangsa Jed dan kawan-kawan. Merasa kasihan kepada dua cewek itu, Kathy dan Sloan pun memutuskan untuk membunuh Jed dan kawan-kawannya. Tapi sebelum itu, mereka pergi ke sebuah toko untuk melakukan persiapan. Di tempat lain, Boris yang baru sampai di rumahnya, tiba-tiba Kathy melemparkan bola tenis yang penuh dengan paku ke wajahnya Boris. Mereka berdua pun melemparkannya lagi beberapa kali, dan akhirnya Boris pun berhasil diikat. Setelah itu, Kathy dan Sloan mengambil semua uang milik Boris, lalu kemudian bertanya tentang pria bertopeng babi itu. Setelah mendapat semua informasi, Boris pun dibunuh dengan cara ditusuk lewat duburnya. Di luar rumah, Jason berhasil menemukan mobil pick-up biru itu. Namun ketika Jason masuk ke rumah itu, ia malah melihat Boris yang sudah mati. Kemudian,
Katie dan Sloan pergi ke target berikutnya, yaitu si pria babi. Mereka berdua pun kemudian masuk mendatangi si pria babi itu, lalu kemudian memukulnya. Setelah itu, mereka pun pergi ke target selanjutnya. Namun sebelum itu, mereka berhenti di sebuah tempat. Dan ternyata, di belakang mobil ada si pria babi yang diseret. Terlihat si pria babi sudah berlumuran darah di tubuhnya. Kemudian si pria babi itu pun dibakar dan ditinggalkan di sana. Di tempat lain, ternyata Jason telah ditangkap oleh Sheriff Andrews. Kemudian Sheriff Andrews pun pergi dan membawa 2 orang cewek. Ketika Sheriff Andrews memenangi cewek itu, tiba-tiba Sloan datang dan memukul Sheriff Andrews. Beberapa saat kemudian, Sheriff Andrews tersadar dalam keadaan terikat. Dan di sana, tanpa banyak basa-basi, Katie pun menembak kepala Sheriff Andrews. Kemudian, Katie dan Sloan melepaskan kedua cewek itu dan menyuruhnya untuk melepaskan Jason. Sementara Katie dan Sloan pergi ke target terakhir. Di tempat lain, si ibu yang lagi minum, tiba-tiba saja ia pun pingsan dan terbangun dalam keadaan terikat. Dan ternyata itu adalah perbuatan Katie dan Sloan. Kemudian si ibu pun melihat Jed yang sudah terikat. Dan di sana juga, si ibu pun menyaksikan anaknya dibunuh. Setelah itu, si ibu pun dibawa ke ruangan lain. Dan di sana si ibu pun melihat Lucas yang terikat. Kemudian, ikatan Lucas pun dilepaskan dan disuruh untuk membunuh ibunya sendiri. Namun Lucas tidak bisa melakukannya. Dan akhirnya, Lucas pun mati ditembak oleh Sloan. Kemudian, kini tinggal si ibu. Si ibu pun juga dibunuh oleh Katie dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Setelah itu, scene ditutup dengan memperlihatkan Katie dan Sloan berangkat ke New York. Lalu setelah itu, film pun selesai. Oke semuanya, sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.